Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sargani Kasta. Saya berasal dari Jambi. Saya berkuliah di IPKSU dengan prodi Farmasi S1 tingkat 1. Saya akan mereviewkan artikel saya. Pernah nggak kamu penasaran gimana caranya suatu minuman yang kita sebut alkohol dapat mempengaruhi badan kita? Gimana caranya? Cuma dengan mengkonsumsinya lewat mulut yang harusnya tujuannya ke lambung, malah bikin kita pusing dan bahkan sampai mabuk. Coba kita mulai dari alkoholnya sendiri. Apa yang kita kenal dengan alkohol yang dikonsumsi manusia sering juga dikenal dengan sebutan etanol, merupakan senyawa yang kecil. Lebih kecil lagi. Sedikit lagi? Oke. Kenapa sekecil itu? Karena etanol bisa melewati celah yang sangat ketat. Bahkan di salah satu barrier atau pelindung terpenting yang ada di tubuh kita. Coba bayangkan, senyawa-senyawa ini membaur ke dalam saluran darah kita secepat 20 menit bahkan di saat perut kita penuh. Namun, yang sebenarnya membuat kita sampai bisa merasa pusing adalah fakta bahwa senyawa alkohol bahkan membaur ke dalam otak kita. Tapi, bagaimana caranya? Otak kita dilindungi oleh suatu lapisan bernama blood-brain barrier yang fungsinya adalah meregulasikan komponen di dalam darah yang bersirkulasi ke dalam otak. Tapi, karena ukuran senyawa etanol yang sangat kecil, dia dapat dengan mudah menembus blood-brain barrier melalui darah melewati pertahanan tersebut. Inilah yang dapat membuat kita merasa pusing, mual, dan lain-lainnya. Terlalu banyak alkohol dapat memperburuk efek-efek tersebut dan bisa saja membuat kita tidak sadar sama sekali terhadap lingkungan sekitar sekalipun. Kita bisa menjadi terlalu percaya diri, bisa saja muntah, jatuh tidak sadar, dan bahkan koma atau meninggal. Secara alami, hati kita dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai untuk menghancurkan senyawa alkohol ini. Tetapi, itu berarti meminta hati kita untuk bekerja lebih keras, lebih dari yang seharusnya. Terlalu banyak alkohol dapat menyebabkan pembesaran pada hati yang disebut alcoholic liver disease. Pada kasus yang berkepanjangan, memaksa hati kita untuk bekerja terlalu keras dapat membuatnya kewalahan dan mati. Kebetulan, kita tidak bisa hidup tanpa hati. Tidak hanya itu, alkohol juga mengganggu produksi darah di dalam sumsum tulang dan mengakibatkan anemia, suatu kondisi di mana tubuh kita tidak mempunyai cukup banyak sel darah merah dan dapat mengakibatkan kelelahan dan bahkan mengancam nyawa jika berlanjut terlalu parah. Jadi, seberapa banyak alkohol yang bisa kita minum? Jawaban yang benar adalah tidak sama sekali. Suatu penelitian menunjukkan bahwa meminum alkohol 1 hari saja meningkatkan kemungkinan berkembangnya masalah kesehatan sebanyak 0,5% dibanding mereka yang tidak mengkonsumsinya. Bagaimana menurut kalian? Apakah fakta-fakta ini cukup mengerikan atau terdengar biasa saja? Apakah kalian suka membahas fakta-fakta seperti ini? Bantu teman kalian mengetahuinya juga dengan membagikan video ini agar mereka bisa cari cara lain untuk melupakan mantan. Jangan lupa subscribe untuk mendukung kami dalam mengedukasi lebih jauh lagi. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kami lihat. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Selamat datang di Tips Saya Dokter 24, Sobat Sehat Kita-Kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang efek buruk alkohol pada level gula darah pasien diabetes. Gula darah atau juga dikenal sebagai glukosa darah sangat dibutuhkan sebagai sumber energi oleh tubuh. Gula darah diperoleh dari makanan yang kemudian disimpan dalam otot tubuh. Tubuh manusia memiliki 2 hormon yang bertugas menjaga kadar glukosa darah, yaitu insulin dan glukagon. Dalam situasi normal, bila kadar glukosa darah turun, tubuh akan memproduksi lebih banyak gula darah atau menggunakan cadangan gula darah yang disimpan dalam tubuh. Ketika seseorang mengkonsumsi alkohol yang sama sekali tidak sehat bagi tubuh, tubuh akan menggunakan seluruh kemampuannya untuk berusaha membuang alkohol keluar dari tubuh. Berbagai penelitian membuktikan bahwa minum alkohol ternyata sangat berbahaya karena mengganggu kemampuan tubuh dalam memproduksi insulin. Minum alkohol saat perut kosong merupakan salah satu penyebab utama dari kadar gula darah yang turun menjadi rendah. Alkohol tinggal dalam darah untuk waktu yang lama sehingga mempertinggi resiko seseorang mengalami hipoglikemia. Hipoglikemia sendiri adalah suatu keadaan di mana kadar glukosa darah secara abnormal rendah.
Umumnya hati akan membantu mencegah terjadinya penurunan gula darah dengan melepaskan glukosa ekstra ke dalam darah. Hipoglikemia itu akan terjadi jika Anda minum alkohol ketika perut kosong atau selama dan setelah berolahraga. Adapun situasi lain yang dapat memicu hipoglikemia diantaranya adalah menggunakan insulin atau obat yang membantu menurunkan gula darah. Minuman beralkohol banyak mengandung karbohidrat dan gula, termasuk diantaranya bir, anggur manis, dan minuman jus buah atau gula. Karbohidrat meningkatkan kadar gula darah menjadi sangat tinggi dan lebih cepat naik ketimbang jenis makanan lainnya. Dengan kata lain, alkohol akan menyulitkan Anda untuk memonitor jumlah asupan karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh Anda, sehingga kadar gula pun meningkat dan susah untuk dikontrol. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Nantikan informasi serta tips-tips menarik selanjutnya hanya di Tips Sehat Dokter 24, Sobat Sehat Kita-Kita. Salam sehat. Apakah kalian pernah dengar suatu penyakit yang bernama diabetes? Diabetes, atau yang sering dikenal dengan nama kencing manis, adalah kondisi di mana terdapat jumlah gula yang tidak normal tingginya di dalam darah. Tetapi, bagaimana sih caranya gula-gula tersebut menumpuk jumlahnya di darah kita? Di saat kita makan makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, kentang, dan lain-lainnya, karbohidrat kompleks tersebut akan dipecah menjadi bentuk yang paling sederhana, yaitu glukosa. Glukosa akan melalui suatu proses yang bernama glikolisis, di mana glukosa akan dipecah menjadi adenosin trifosfat atau ATP, suatu molekul yang berkontribusi terhadap energi di tubuh. Jika sudah terdapat cukup jumlah glukosa di aliran darah kita, organ kita yang bernama pankreas akan mengeluarkan hormon insulin yang akan mengubah glukosa menjadi molekul glikogen agar bisa disimpan di hati atau di otot sampai nanti dibutuhkan lagi. Saat butuh energi, glikogen tersebut akan melalui suatu proses yang bernama glikogenolisis dan diubah kembali menjadi glukosa untuk diubah menjadi energi. Diabetes, kondisi di mana jumlah glukosa sangat tinggi di darah, dapat dibagi menjadi dua tipe. Pertama, diabetes tipe 1, di mana sistem imun badan kita menyerang sel di pankreas yang bertugas menghasilkan insulin. Tanpa insulin, glukosa tidak bisa diubah menjadi glikogen. Sedangkan, diabetes tipe 2 adalah di saat pankreas memproduksi cukup insulin, tetapi badan kita tidak dapat menggunakannya untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Kondisi serius ini bisa mengakibatkan komplikasi di mata, saraf, gusi, dan bahkan bisa menyebabkan gagal ginjal, serangan jantung, ataupun stroke. Bahkan di beberapa kasus, penderita diabetes bisa mengalami sesuatu yang bernama diabetic foot, berakibat syaraf di kaki yang rusak dan membuat kita tidak akan merasakan luka di kaki. Jika dibiarkan, bisa menyebabkan infeksi dan bisa diamputasi. Ada baiknya kita rajin periksa ke dokter untuk mencegah terjadinya kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Kita juga bisa mulai berolahraga dan mengurangi konsumsi gula. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian suka dengan konten kali ini? Bantu teman kalian menghindari diabetes dengan membagikan video ini ke mereka agar mereka juga paham. Jangan lupa untuk subscribe demi mendukung keberlangsungan channel ini. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kami lihat. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.